Sekilas, warung kopi ini kayak biasa aja kan? Tapi siapa sangka, kalau salah satu warkop di Ponorogo ini ternyata legendaris dan bisa ngelahirin seniman lukis internasional. Saya Muklis Arido, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Saat ini saya sedang berada. Hai semua, bertemu lagi dengan aku Siti Keharti Permata dalam acara Kolo Gilir Ici. Saya Ibnu Abdillah ingin melaporkan banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Salah satunya Di era digital ini, siapa saja dapat menjadi jurnalis. Berbekal smartphone dan akses internet, masyarakat bisa melaporkan kejadian langsung di sekitar mereka. Tapi, apakah ini sebuah peluang bagi demokrasi informasi atau justru menjadi ancaman bagi kebenaran jurnalistik? Bersama saya Naswan Syahputri dengan NIM 231411065, mari kita bahas. Jurnalisme warga adalah fenomena di mana individu non-profesional melaporkan berita, menyebarkan informasi, atau memberikan opini mereka tentang suatu peristiwa. Ini bisa dilakukan melalui media sosial, blog, atau platform berbagi video. Ya, mohon izin di monitor kebakaran nih di bengkel spare part. Bengkel Om Burik, samping Puskesmas Sukasari. Kebakaran pom bensin. Sebelah pom bensin. Bengkel motor kebakaran. Sini mah biarpun banjir orangnya pada happy. Sampai Bu RTA sing lagi ngujuk kuno. Songong mau kita. Jurnalisme warga menawarkan berbagai peluang, seperti yang pertama kecepatan informasi, yang dimana kejadian dapat langsung dilaporkan tanpa harus menunggu media mainstream. Yang kedua, suara masyarakat lebih didengar, yang dimana memberikan ruang bagi kelompok minoritas atau isu yang kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, yaitu meningkatkan partisipasi publik, di mana masyarakat lebih sadar akan isu-isu penting dan dapat langsung berdiskusi di media sosial. Berita tentang babi ngepet ini berawal dari Al yang disebut jadi salah satu tokoh masyarakat menyebarkan rumor adanya babi ngepet di Bedahan Sawangan Depok. Rumor dan rekayasa isu babi ngepet ini ia lakukan dengan alasan perlu mencarikan solusi bagi warga yang mengeluh kehilangan uang 1 juta rupiah sampai 2 juta rupiah. Serangkaian rekayasa untuk mendukung cerita babi ngepet pun ia siapkan. Mulai dari babi yang dibeli seharga Rp900.000 di toko online. Kemudian rekayasa cerita menangkap babi yang harus telanjang, hingga fakta palsu bahwa ukuran babinya mengecil. 2. Hoaks Ratna Sarumpait. Namun, jurnalisme warga juga dapat membawa ancaman besar, seperti yang pertama penyebaran hoax, di mana tanpa verifikasi informasi palsu dapat menyebar dengan cepat. Yang kedua, kurangnya etika jurnalistik. Tidak semua jurnalisme warga memahami kode etik jurnalistik seperti keberimbangan dan validitas fakta. Yang ketiga, yaitu potensi manipulasi, yang dimana berita dapat digunakan untuk propaganda atau kepentingan tertentu. Contoh kasus yang dapat kita lihat yang diangkat oleh Kompasiana, kasus penganiayaan akibat hoax di Lombok Barat pada Juli 2023. Seorang pria berinisial S, umur 50 tahun, dianiaya oleh warga karena tuduhan palsu yang menyebar melalui media sosial. Data pendukung yang diambil oleh Kompasiana peningkatan penyebaran hoax sepanjang tahun 2017. Kasus penyebaran ujaran kebencian dan hoax melalui media sosial cukup menyorot perhatian masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana kita menyikapi jurnalisme warga? Saya merangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, pendidikan literasi digital, di mana masyarakat perlu diedukasi tentang cara memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Yang kedua, kolaborasi dengan media profesional. Media dapat berkolaborasi dengan jurnalisme warga untuk menyaring berita yang lebih valid. Yang ketiga, regulasi dan teknologi AI. Platform media sosial dapat lebih aktif dalam menyangkal hoax dengan teknologi kecerdasan buatan. Jurnalisme warga adalah pisau bermata dua. Jika dimanfaatkan dengan baik, ini dapat menjadi peluang yang besar bagi demokratis informasi. Namun, tanpa kontrol dan literasi yang baik, ini bisa menjadi ancaman serius bagi kebenaran. Jadi, apakah jurnalisme warga menurut kalian lebih banyak membawa manfaat atau justru berbahaya? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.